Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, hari ini kita ada technical error tapi segala-galanya dengan izin Allah. Betul kan Ustaz kan? Subhanallah, hari ini saya dan suami saya, kami sangat berbesar hati dapat menerima Pak Ustaz ke dalam FB live kami. Walaupun tak boleh nak live, kita record dulu. Dan subhanallah, kalau ikut betul, sudah lebih 5 tahun saya dan suami saya follow Ustaz. Allahu Akbar. Sudah lebih 5 tahun, saya rasa lebih 5 tahun kami dah follow Ustaz. Dan most of Ustaz punya video di YouTube kami dah tonton. Masya Allah. Riadah 40 hari, kemudian doa ibu, Allah Fatah ya Razak ya Muhawilah kan. Jadi memang banyak kami follow dan Ustaz pun ada suruh sarankan untuk baca subhanallahil azim wa bihamdi subhanallahil azim sementara solat subuh, sunatnya sehingga solat subuh wajib. Jadi memang banyak kami follow subhanallah, dah lama, dah sampai kami tak tahu video mana lagi yang kami nak tonton. Jadi hari ini kami sangat berbesar hati sebab kami nak bawa kepada sahabat-sahabat kami di Malaysia ilmu-ilmu yang selama ini Pak Ustaz banyak kongsikan. Mungkin sahabat-sahabat di Malaysia ini belum mengenali Pak Ustaz lagi. Jadi kami nak memperkenalkan Pak Ustaz dengan sahabat-sahabat kami di Malaysia. Subhanallah. Ini di mana ini? Saya di Shah Alam, dekat-dekat dengan Kuala Lumpur. Selangor itu ya? Selangor, ya betul Ustaz. Subhanallah. Jadi insyaAllah hari ni kita nak Ustaz kongsikanlah sebab cerita Pak Ustaz ni saya dah dengar daripada cerita Pak Ustaz di penjara kan, bagi sedekah kepada semut kan, daripada semut itu dia punya tu berkembang-kembang sehingga ke sekarang. Jadi itu bermula dengan the miracle of giving, betul kan Pak Ustaz ya? Betul. Subhanallah. Jadi kami nak, saya memang dah dengar banyak cerita Pak Ustaz, tapi mungkin ada Pak Ustaz ada lagi yang nak dikongsikan sebab saya nampak buku tajuk The Miracle of Giving. Dan 3 buku Ustaz saya ada, Feel, Believe dan Reach. Trilogy. Subhanallah. Okay, mungkin bahasanya bisa dimengerti? Saya boleh faham. Sebab penulisan Ustaz sangat santai. Santai itu maksudnya very simple. Jadi mudah untuk difaham. Alhamdulillah. Baik, saya banyak. Benar-benar very appreciate banget. Terima kasih. Apalagi sudah disampaikan sama kawan-kawan Malaysia. Semoga Dr. Azura dan suami Adinda berdua dalam keadaan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya, itu background belakang Al-Asmaul Husna itu. Ya betul. Macam Pak Ustaz kan selalu menyebut nama-nama Allah Asmaul Husna. Saya nampak itu ada video Pak Ustaz dijemput di TV ya, berkongsi tentang Asmaul Husna. Ya. Dan saya subhanallah, saya selalu ke Menara 165. Masya Allah. Dan selalu bila saya nak di sana, selalu saya tanya-tanya, mana ya Pak Ustaz, kalau boleh saya jumpa Pak Ustaz Yusuf Mansur di sini. Subhanallah. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran nih, ya, Al-Quran satu kitab penuh itu bercerita tentang namanya. Jadi Al-Quran ini adalah story about him. Ya, story about his names. Selalu isinya adalah entire Quran. Ini shows that this Quran containing his name, explaining about his name. Beginning from lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala, and then kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, and other names completely. Jadi kalau kemudian kita coba kita relatedkan dengan giving, ya kita coba cari bahwa sesungguhnya ada banyak nama-nama Allah yang kemudian bisa kita rasakan bahwa jika namanya itu bekerja dalam kehidupan kita, if his name works
in our life. So dia bakal give many pengaruh ya, big influence buat kita punya kehidupan. Kita ambil contoh, silakan Haji Azura, Dr. Azura dan kawan-kawan buka surah Al-Baqarah. Buka surah Al-Baqarah ayat 261. 261. Please open surah Al-Baqarah ayat 261. 261. Nah, cara membaca Al-Quran adalah perhatikan juga pemakaian Al-Asma'ul Husna yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut. Ya, atau di dalam rangkaian ayat-ayat tersebut. Bisa jadi misalnya satu ayat tidak berisi Al-Asma'ul Husna. Tapi nanti di sekian ayat berikutnya ada Al-Asma'ul Husna. Berarti gabungan dari ayat itu lagi bercerita tentang dirinya Allah yang dipakai di Al-Asma'ul Husna itu. Oke, kita langsung bicara tentang sedekah seperti yang diminta oleh Dr. Azura dan kawan-kawan. Oke, kita lihat ayat 261 bunyinya, silakan diikutin. Saya baca Quran, silakan didengar, diikutin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli bulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Masya Allah. Nah, kita biasanya tidak melihat cara kerja Allah. Okay? We usually didn't look about the way Allah works, the way Allah teach us, the work, kemudian Allah bekerja untuk kita. Kita biasanya konsentrasi langsung pada ajaran ayat itu. Ya, langsung pada ajaran ayat yang sedang kita baca. Bahwa Allah membuat sebuah contoh, membuat sebuah tamthil, bahwa siapa orang yang kemudian bersedekah nanti bagaikan menanam satu biji. Satu biji itu nanti tumbuh menjadi 7 tangkai. Ya. Yang mana kemudian setiap tangkainya itu berisi 100 biji. So, ini kemudian nanti bolehlah dianggap akan dapat 700 kali lipat. 700 times. Or even more. Atau bahkan lebih. Dari mana lebihnya itu? Pertama, kata-kata sab'a, pertama kata-kata sab'a, 7, itu tidak berarti angka final. 7 7 is not final number. It shown to us bahwa ini adalah unlimited number. 7 in Arabic, unlimited number. Dan juga unexpected number, nomor yang tidak diduga, luasnya, panjangnya, beratnya, banyaknya, sudutnya, ujungnya, itu tak ada.
Misalkan kita ngomong sab'a sanawat, ya. Sab'a samawat, 7 lapis langit. Di mana ada lapisnya? Kan nggak ada yang tahu. Atau sab'a aradin, 7 lapis bumi. Nggak ada juga yang tahu. Ketika kemudian Allah memakai kata-kata sab'a, sesungguhnya 7 tidak menunjukkan angka final, tapi ini dipakai oleh Allah untuk memudahkan kita paham. To make easy in understanding what the meaning of this ayat gitu. And then kemudian kita lihat kosakata berikutnya adalah ambatat. Ada ambatat di sana? Ya. Ambatat, ya. Ambatat. Nah, ambatat ini never stop growing. Ambatat itu never stop growing. Nggak pernah dia berhenti tumbuh, berkembang. Jadi balasannya ini jalan terus begitu. Apalagi kemudian dikuatkan dengan kalimat berikutnya, yakni wallahu yudha'ifu. Ada kalimatnya? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan kepada siapa yang dia kehendaki. Oke, sampai sini saya masih menyebut ini adalah bahagian saja. Ya, this is only a part itu. Ini hanya bagian saja. Nah, yang menjadi headmasternya, yang kemudian menjadi kekuatan kontennya, yang menjadi kemudian dagingnya atau kepalanya dari ayat ini adalah justru namanya. Justru ini adalah namanya, yakni apa? Wasi'un. Wasi, yang maha luas. Nah, atau yang maha mengetahui. Atau yang maha mengetahui. Wasi'un alim, lagi maha mengetahui. Jadi Allah ingin bercerita betapa dia itu maha luas. Oke. Allah lagi bercerita betapa dia itu maha tahu. Dan kita manusia tidak maha tahu, bukan maha tahu, nggak bakalan jadi yang maha tahu, dan juga tidak maha luas, ya, nggak bakalan juga jadi yang maha luas. Kok bisa seperti ini? Nah, sampai kemudian kita menjabarkan, disitulah kita bakal paham. Misal, kita hendak tanya sama orang yang pengen masuk kepada Universitas Kebangsaannya Malaysia. Misal, contoh. Atau kalau di Indonesia, Indonesia University. Ya. Pelajar senior high school, kita tanya sama dia, madrasah aliyah, kita tanya sama dia, nak, bagaimana cara kamu bisa kemudian masuk UTM atau masuk UII, ya, UII, bisa masuk kemudian UI, Universitas Indonesia, ya, atau kampus-kampus favorit di luar negeri. Maka jawaban nanti kita ini, our answers, atau dia punya jawaban, his answer, tidak bakal menunjukkan bahwa dia itu wasi' dan alim. Tidak bakal kemudian ketahuan bahwa dia itu wasi dan alim. Karena dia pasti dia pasti jawab dengan jawaban di bawah 5 jawaban. Padahal kalau kita lihat Allah punya 700 plus. Ya kan? Allah punya 700 plus. 700 yang unlimited. Jadi 700 ini plus lah. 700 saja sudah banyak. Jadi kalau dibilang, hey, macam mana kita bisa masuk Harvard? Macam mana kita bisa masuk Oxford? Macam mana kita bisa masuk UCLA? Ya, bagaimana kita bisa masuk kemudian Tokyo University? Jawaban kita nggak akan lebih dari 5. Registrasi lah, ya kan? Testing lah, kemudian scholarship misalnya, ya. Terus saya tanya sama Azura, bagaimana cara lagi masuk ke perguruan tinggi di Malaysia atau di luar negeri? Maknanya satu kena dapat result yang bagus, keputusannya kena bagus. Kemudian kita kena hantar application.
Hah? Hantar application, tunggu submit dan kita tunggu result sama ada dapat ke tidak. Kalau Nah, tak dapat, kita cuba mohon lagi rayuan. Kalau tak dapat merayu, kita kena cuba tempat lain. Dah, habis. habis. Berapa jawaban? 4, 5, Empat. Empat, 4. lima. Padahal kata Allah apa? If you do sedekah, if you give to others, okay, I will give you 700 doors, Subhanallah. 700 ways, 700 methods, gitu kan? Ya, 700 jalan untuk kemudian you bisa masuk ke kampus manapun yang punya aku. Aku adalah al-wasi. Aku bisa meluaskan jalanmu. Gitu. Gitu. Allah. Coba saya tanya lagi sama Dokter Azura. Jika ada orang tidak punya anak, oke? Jika ada pasangan suami istri, oke? Nggak punya anak, have no kids. Tanya sama dia, bagaimana cara kamu bisa punya anak? Coba jawab. Cuba doa, usaha, jumpa pakar, jumpa tabib, jumpa makan ubat. Makan obat, oke. Atau operasi mungkin, bayi tabung, Pasti. inseminasi barangkali, oke. Berapa jawaban itu? 7. 7. Masih ada 700 loh. Subhanallah. Ya kan? Ah. Itulah dia al-wasi'. Itulah dia maha luas. Kita sempit. Kita sempit, very sempit. Tapi kalau Allah wide, super wide, itu maha luas. Subhanallah. Dan kita pasti jawabannya nggak tahu. Nggak tahu lah. Kalau kita tanya pun, di mana dokter yang bagus? Di mana ya? Where is the best doctor? Oh, di mana? Nggak tahu. Kita nggak tahu. Where is the best hospital? Kita nggak tahu. Kita datang ke dokter itu karena informasi kan. Oke. Okay? After getting information about that doctor, so we go to them. We go to him. Before, we don't know. Nggak ada kita tahu apa-apa. Itulah menunjukkan bahwa bukan kalian al-wasi, aku al-wasi. Kalian al-alim, aku al-alim. Oke, kita tanya sama jamaah nanti Dokter Azura. Bagaimana caranya misalkan dia punya big debt. Oke. Bagaimana caranya nih dia punya big debt, punya utang gede betul. Utang. Oke. Bagaimana cara dia untuk bisa bayar utang? Coba apa aja jawabannya? Bisa bayar hutang, satu kena kerja kuat, kumpul duit, ataupun hutang orang lain pula. Atau jual rumah barangkali. Jual rumah, jual kereta, jual apa yang harta yang ada. Kita kalau sekiranya ada harta Pak Ustaz. Berarti berapa jawaban itu? 4, 5. Kurang lebih 4, 5 sosok. Segitu. Ya, padahal masih ada 695 jalan kan. Betul nggak? Betul. Masih ada 695 jalan kalau Allah memiliki 700 jalan. Padahal kata Allah apa? Aku bukan punya cuma 700, aku punya unlimited jalan. Unlimited cara. Unlimited solutions for you. Not only 700 solutions. More than 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. And siapa yang kemudian can do it? Allah. Siapa itu Allah? Allah ya wasi'. Allah dalam kaitan ayat ini adalah al-wasi'. Wasi'. Okay. So we give a story. We give sample with the story. Anak yang tadi yang pengen masuk ke Universitas Kebangsaan Malaysia atau UTM atau Universitas Indonesia di Indonesia. Terus dia melakukan sedekah. Dia sedekah, orang tuanya sedekah, and then kemudian Allah open, ya, Allah buka gitu dengan kemahaluasannya buat dia. Masya Allah, jalan yang nggak dipikir jadi jalan. Jalan yang nggak dikira jadi jalan. Jalan yang dia bukan formal door gitu ya. Bukan kayak, ya kita kan kalau
registrasi, kemudian tes, itu kan formal, betul nggak? Hmm. Nah ini mendadak many ways, informal ways, tiba-tiba open for him, for these children, for this kid. Misal, he met nenek-nenek, ya nenek-nenek bahasa Malaysia Pak. Nenek-nenek, Ya. nenek grandmother, Nah, oke. nenek juga. Ya, one day he found one nenek yang punya kesulitan. Oke. So si anak ini help her. Anak ini bantu nenek ini. Nggak taunya nenek ini subhanallah punya anak adalah seorang rektor. Anaknya adalah seorang prinsipal, bukan di school tapi di campus. Seorang head of campus, seorang pimpinan, ya, the top leadernya kampus. Lalu si nenek berterima kasih sama anak muda ini, and then menginvite him to come to her house, and then get dinner together. Begitu kemudian masuk, ya, menjadi tamu di rumah si nenek, di situ sudah ada anaknya. Lalu kemudian terjadilah dialog. Kamu sekolah di mana, gitu kan? Nah, kata si anak, nggak sekolah om, udah lulus, gitu. Berarti udah kuliah? Belum om, nggak kuliah, nggak ada dana. Oh gampang itu, saya kerja di kampus A, di kampus B, udah kamu mana ijazahnya? Nanti saya yang urus. Itulah dia Al-Wasi. Saya ada dengar satu YouTube Pak Ustaz video yang bukan, saya baca dalam buku Phil. Yang cerita tentang kalau mahu rumah jangan tengok kita punya bank account, jangan tengok kita punya wallet. Jadi kalau mahu rumah kita ada niat kan, kemudian kita pergi ke rumah tu. Jalan-jalannya Allah yang wasi akan sediakan. Allah, betul. Subhanallah. Al-Wasi, Al-Alim gitu loh. Nah, jadi dan hebatnya Dr. Azura dan suami, juga jamaah yang mendengar nanti di kemudian hari, hebatnya adalah kalau saya cerita tentang jalan nenek-nenek ini, ya, the way of this nenek, itu pun cuma satu jalan. Alias kalaulah tadi sebelumnya ada 5 jalan, ditambah satu jalan si nenek ini, maka sesungguhnya bagi si anak ini masih menyimpan 694 cara lain. Apakah kita nggak kagum gitu kan? Apakah kita nggak boleh bertasbih? Subhanallah. Baru saja dikasih satu jalan, udah masuk. Dan cara itu nggak perlu ke kampus, nggak ada borang yang ditulis-tulis, nggak ada form dan application yang tulis-tulis, bahkan menyerahkannya bukan ke security, menyerahkannya bukan ke front office, menyerahkannya bukan ke petugas administration, menyerahkannya bukan juga ke online, tapi menyerahkannya langsung ke orang yang paling tinggi, paling mulia, paling terhormat di kampus itu. Masya Allah. Masya Allah, subhanallah. Nah, betul kan? Saya baru nampak Ustaz, sebelum ni saya faham Allah itu yang wasi', Allah itu yang wahab, mengurniakan. Tapi saya baru dapat satu perspektif yang baru, a new perspektif daripada Pak Ustaz mengenai jalan-jalan Allah ni subhanallah terlalu banyak. Jadi sebab itu kita kena jangan terlalu fikir logik, betul kan Pak Ustaz? Iya, karena memang kelogikan kita ini kan limited. Terbatas. Padahal itu logik juga. Secara fisika kuantum, energi si anak ini, karena dia tersambung dengan superhost, kan superhost nih. Dr. Azura host biasa. Karena itu Dr. Azura bisa menyambung nanti dengan ribuan orang Malaysia. Jadi saya tersambung sama Dr. Azura saja, maka saya bisa memiliki sambungan ke ribuan orang Malaysia yang lain. Bagaimana kalau saya bersambung dengan masternya Azura, dengan kholiknya Azura, dengan Tuhannya Azura, dengan Robnya Azura? Pasti
dia akan nyambungin kepada seluruh isi alam semesta ini. Jadi itu sebenarnya logik juga, cuman akal kita belum nyampe. Betul. That's logic gitu loh. Ad-din huwal akal. Agama itu mikir. Cuman sesuatu yang belum terpikirkan bukan berarti tidak masuk akal. Kita yang belum masuk. Kita yang tidak terfikir. Kita tidak terpikir. Tanya lagi tadi sama orang yang punya utang. Kan tadi cuma 4 jalan kan. Nah, begitu dia melakukan sedekah, dia kemudian bantu orang, ya Allah ya salam. Kadang-kadang cuma nolongin anak orang. Cuma nolongin anak orang doang. Ternyata bapaknya adalah justru yang kita punya utang sama dia. Allah Akbar. Dengan mudah Allah. Betul. Ya itulah al-wasi, itulah al-alim. Dan tiap orang nanti, ya, different people, different stories. Kenapa coba, Dr. Azra? Coba, please find the answer. Why different people, different story? Why? Sebab setiap orang tu ada jalan-jalannya, network-networknya dan juga ada Allah yang alim. Allah maha mengetahui mana yang terbaik untuk dia. Betul. Di samping itu adalah untuk semakin menunjukkan kewasiaannya Allah. Allah Akbar. Contoh begini. Kalau 700 itu sama dengan yang saya punya, adalah 700 yang sama dengan yang Azura punya, berarti Allah limited juga. 700 yang Azura punya sama juga dengan 700-nya husband juga. Berarti limited sekali. Limited. 700 itu diperebutkan oleh satu dunia ini. Nah, karena itulah Allah bilang tidak. Every single person 700. Tapi berlainan 700-nya. Iya berlainan gitu loh. Ini kan crazy gitu kan. Itu dah masuk pula Allah yang musawir ya Pak Ustaz. Luar biasa. Ya bari. Kemarin Dr. Azura nyebut Yabari, tadi nyebut Yabari. Itu kan Yabari apa coba? Designer. Ya kan? Free designer gitu loh. Kalimat lain, arti lain dari Al-Bari, ya itu kan jadi satu tuh. Musawir, Khalik, Bari itu jadi satu. Nah, hebat ya. Saya bilang tadi bahwa apakah kemudian tadi ketemu nenek-nenek ini menjadi jalan buat orang lain? Belum tentu. Kan nenek-nenek ini ketemu sama siapa aja, tapi tidak menjadi jalan kan. Betul. Nenek ini meet everybody gitu loh. Ya, meet many people gitu loh. Tapi si nenek ya nggak bakal kemudian menjadi jalan buat siapa aja masuk ke kampus anaknya kecuali Allah menghendaki. Saya punya sahabat ya masuk ke Oxford 30 tahun yang lalu, 30 years ago. 30 tahun yang lalu dia masuk ke Oxford bukan pakai ijazah. Tidak pakai ijazah. Bukan pakai sertifikat. Tidak pakai sertifikat. Nggak ada certified ini, certified itu nggak ada. Dan dia masuk juga tanpa knowing English. Without knowing English. Nggak ada. Dia nggak mampu bercakap-cakap bahasa Inggris. Dia masuk Oxford University. Itu kan susah masuk Oxford kan? Susah masuk Oxford. Betul. Dia masuk Oxford pakai apa coba? Pakai sedekah? Iya, pasti. Kita lagi mau cerita tentang sedekah. Tapi dia masuk ke Oxford. Jalannya pakai apa? Jalannya dia jumpa, mungkin dia jumpa ya itu menunjukkan kita tidak tahu kan? Iya betul. Kita nggak bakal tahu sampai dikasih tahu. Dan kita sempit pula jawabannya, nggak bakal mampu memikirkan, mengira-ngira dengan apa. Jadi sahabat saya ini masuk Oxford University itu pakai sapu. Sapu? Iya, sapu yang buat nyapu ibu-ibu itu. Nyapu lantai. Kain pel, ember, sapu itu loh. Sama, di Malaysia apa bahasanya? Sama. Sapu. Ya, tukang sapu. Tukang sapu. Iya. Jadi dia ini masuk ke Oxford karena ditempatkan oleh agent.
Jadi selama di Indonesia, dia berdoa sama Allah, ya Allah, saya ini pengen kuliah di luar negeri. Pengen kuliah di luar negeri. Pengen kuliah di luar negeri. Saya ini bodoh. Saya ini blow on. Tapi saya nggak mau kuliah di dalam negeri. Pengennya di luar negeri. Kan hebat kan? Ya, Ada orang bodoh, doanya tinggi gitu loh. Ada orang blow on, doanya tinggi. Lah, terus dia kemudian kerja di sini, di situ, di sini, di situ, kemudian jadi TKI, jadi tenaga kerja Indonesia di Taiwan, di mana itu, di negara-negara lain lah. Kemudian pindah ke Inggris, move to England. Nah, ketika pindah ke Inggris, agensinya, ya, worker agensinya itu menempatkan dia di Oxford sebagai office boy, cleaning service. Jadilah kemudian beliau ini menjadi tukang sapu 30 tahun yang lalu. Tukang sapu loh, tukang sapu betul. Sekarang udah jadi profesor di Oxford. 2014 saya ke sana, itu sudah menjadi double PhD, udah kemudian ongoing profesor, dan sudah menjadi kepala sekretariat Oxford University. Okey, maknanya kat sini Pak Ustaz, kita ni berdoa, cara berdoa kita tidak boleh yang kecil-kecil ya, Pak Ustaz, dia kena beyond. Iya dong. Subhanallah. Mungkin Pak Ustaz boleh cerita juga yang tu, sebab bila kita tahu kita kawan-kawan kat luar sana selalu berdoa, dia takut-takut nak berdoa sebab rasa tidak boleh nak capai. Saya ada tukang sapu, tukang gunting rumput ya. Tukang gunting rumput, izin Allah cerita. Jadi saya nggak tahu gimana turun nyamperin si tukang sapu. Kemudian saya menyapa beliau dan saya bilang sama beliau, pernah nggak kamu megang duit $100.000? Kaget dia. $100,000. Dia bingung. Berapa tuh Pak? Kurang lebih 1 miliar lah. Masya Allah, dia bilang. Nggak mungkin lah saya punya duit 1 miliar gitu. Ya kan? Gajinya dia aja kurang lebih 1 juta saat itu. Nggak nyampe malah. Saat itu ya kurang lebih 1 juta. 1 juta kalau 1 miliar berarti kan 1.000 bulan. Betul. 1 juta duit Malaysia RM300. Ya, ringgit. Sejuta Miliar Indonesia. itu 300.000 ringgit kan. Ya nggak mungkin lah 1.000 bulan. 1.000 bulan nggak makan, 1.000 bulan nggak minum, 1.000 bulan nggak jajan, 1.000 bulan dia nggak pakai dia punya salary. Betul. Baru dia punya duit 1 miliar. Nggak mungkin kan. Betul. Nah ketika nggak mungkin saya bilang doa itu. Ketika Anda bilang nggak mungkin, berdoa itu. Nah dia berdoa nih. Saya kemudian ngajarin dia berdoa. Saya bilang angkat tangannya, kita berdoa. Dia angkat tangan. Ya Allah, saya bilang sama dia. Terus dia ikutin, ya Allah, kasih saya duit 1 miliar. Uang 1 miliar. Terus dia bilang sama Allah, ya Allah kasih saya duit 1 miliar, uang 1 miliar. Gitu. Habis itu kemudian saya nggak ketemu lagi. Karena saya nggak kenal juga. Saya nggak kenal dan dia juga saya nggak tahu di mana, namanya pun saya nggak nanya. Pokoknya saya di mobil, saya lihat ada tukang gunting rumput, saya turun aja, saya tegur dia, saya minta dia berdoa. Saya cuma bilang sama dia, tolong kamu berdoa minimal 5 kali sehari. Oke? Please do repetition. Ya. Afirmasi itu yang terbaik adalah doa. The best affirmation is doa. Oke? Dan ketika kemudian kita melakukan afirmasi, kita harus kemudian melakukan repetisi. Jadi kita terus-terusan kemudian melakukan pengulangan. Ikrar, ya, pengulangan. Nah, pengulangan terbaik itu adalah di doa. Jadi saya bilang sama Mas yang satu ini, tolong nanti
kamu berdoa 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. And day after day, day after day, day after day, day after day, you repeat terus you punya doa. Insya Allah yang 1 miliar itu coming to you. Kemudian saya pergi. Saya nggak tahu ceritanya kayak apa. Tapi 2 tahun setelah itu, nggak pakai cerita lama, hanya 2-3 tahun lah. Kurang lebih di tahun 2010 gitu ya. Saya bikin gathering. Kemudian saya mengajak kawan-kawan bersedekah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ada 1 orang yang hadir. Jadi ada 1 orang yang kemudian ada di tengah-tengah jamaah. Asal saya nengok ke dia, dia ketawa. Asal saya nengok ke dia, dia ketawa. Asal saya nengok ke dia, dia senyum. Asal saya nengok ke dia, dia senyum. Nah, selesai acara, kemudian kita bikin charity lah, ya kan? Siapa yang mau sedekah sekian, siapa yang mau sedekah sekian, siapa yang mau sedekah sekian. Orang ini maju. Apa dia bilang? Pak Ustadz, saya mau sedekah 10 miliar. Bayangin coba. Jadi kata dia, saya mau sedekah 10 miliar. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala. Saya nanya sama dia, kok bisa Anda mau sedekah 10 miliar? Boleh saya tahu siapa Anda? Pak Ustadz nggak kenal saya, kata dia. Did you recognize me, Ustadz? No. Saya bilang, nggak kenal. Did you know me, Ustadz? Remember me? No. No. I have no idea about you. Saya nggak kenal. Terus dia jongkok. Jongkok apa bahasa Malaysia? Bongkok. Jongkok. Iya. Duduk jongkok. Oh, oke. Kemudian dia memperagakan ya sebagai tukang gunting rumput. Nah, jadi dia jongkok, dia gini-gini nih. Pak Ustadz udah inget belum? Saya tukang gunting rumput. Oh, saya ingat. Setelah ada clue ya, after he gave me a clue, ya setelah dia kasih saya petunjuk, saya remember. Oke. Dulu Anda pernah saya minta berdoa 1 miliar. Iya Pak Ustadz, sekarang saya mau sedekah 10 miliar. 2-3 tahun doang tukang rumput menjelma menjadi orang kaya sekali dan bahkan sedekah 10 miliar. Tapi waktu itu dia bilang, Ustadz, saya cicil ya. 10 miliar itu saya cicil. Jadi sebulan ada 100, ada 200, ada 500. Pokoknya targetnya 10 miliar untuk tahfiz Quran. Masya Allah. Nah, itulah dia. Kalau bukan al-wasi', kalau bukan al-alim, nggak bisa. Siapa yang bisa? 1 miliar saya bilang tadi. 1000 bulan. Hah? Untuk bisa kemudian dia punya duit 1 miliar, 1000 bulan. 1000 bulan kalau dibagi 12 bulan, dia perlu perjalanan 83 tahun. Nggak jajan, nggak makan, nggak minum, nggak bayar kontrakan, nggak bayar kos-kosan, nggak bayar asrama. 83 bulan. 83 tahun. Tapi sama Allah, dia cukup perjalanan 3 tahun saja selesai. Ini dia Dr. Azura. Masya Allah. Ada kat sini, Pak Ustaz, dia gabungan doa dan juga sedekah. Begitu Pak Ustaz? Ya, jadi gabungan kemudian sebenarnya banyak ibadah ya. Jadi bukan cuma gabungan sedekah dan doa, tapi juga banyak ibadah. Kan kita nggak boleh nggak boleh tinggal yang wajib. Kita juga jangan berbuat buruk, jangan berbuat jahat, lempeng gitu supaya kemudian Allah datangnya sempurna. Nah, Dokter punya cerita apa nih? Ya, ada satu soalan nih Pak Ustaz. Dia tanya, apakah what is the best sedekah? Dan apakah boleh sedekah dalam bentuk doa dan zikir? Kalau kita mengacu, apa sih sedekah terbaik itu? Sedekah terbaik itu adalah yang paling berat buat kita keluarkan.
Itu dia. Yang paling berat buat kita keluarkan. Yang paling kemudian kita merasa sayang kalau kemudian kita kasih itu barang. Nah, itu dia. Itu dia. Allah. Yang paling berat, yang paling kita cintai, yang paling kita sayangin itu adanya di surah Ali Imran, ya. Di 3, surah Ali Imran ayat 92. 92. Ya, surah Ali Imran ayat 92. Okay. Al-Imran ayat 92. Ini ada lagi satu soalan Pak Ustaz. Sekejap saya sambil tu saya tengok. 92. Satu lagi soalan, boleh ke kita doa dalam doa tu minta banyak-banyak Pak Ustaz dengan Allah? Dan Bukan cuma adakah kita dikira tamak atau seperti memaksanya Allah? baik. Pertama, ya, doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya, jadi makin banyak ibadah makin bagus enggak? Doa itu ibadah. Makin banyak doanya, makin bagus apa enggak? Bagus. Bagus, karena makin banyak ibadahnya. Contoh. Ya Allah, saya minta jodoh. Berapa ibadah? 1. Saya minta jodoh yang solehah. Berapa ibadah? 2. Yang nanti biaya nikahnya engkau yang tanggung. Berapa? 3. Yang nanti begitu nikah langsung punya rumah. Berapa? 4. 4. Ada kereta. 5. Nah, bisa bulan madu ke tanah suci plus Turki. Berapa? 6. 7. 7. Nanti kita punya anak keturunan yang soleh hingga hari kiamat nanti. Berapa tuh? Unlimited. 8. Itu unlimited yang hujung tu. Iya. Boleh. Saya minta sehat ya Allah, berapa? 1. Minta sehat yang bisa dibawa ke masjid. 2. Minta sehat yang bisa dibawa nyari rezeki. 3. Minta sehat yang kemudian bisa dibawa manfaat buat umat manusia. Itu infinity. Allah Akbar, subhanallah. Pak Ustaz, satu lagi soalan Pak Ustaz. Ya. Sebab kan kita selalu disebut supaya rezeki kan Allah dah susun setiap seorang. Allah dah bagi rezeki. Jadi boleh ke kita mohon doa kepada Allah supaya Allah jadikan kita orang kaya? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah orang selalu bilang kan semua sudah ditulis. Ya, betul. Semua ada catatannya. Semua ada kitabnya. Oke, pertanyaannya adalah emang pernah ngelihat catatannya kayak apa? Tidak, tak pernah. Nggak pernah. Jadi jangan so tahu juga ukuran kita kecil, sedikit. Belum tentu. Dan ukuran kedua adalah yang nulis ini siapa? Yang nulis ini kan Al-Azim. Al-Azim. Yang nulis ini Al-Kabir. Yang maha besar. Yang nulis ini adalah Al-Karim. Yang maha menunjukkan surah. Okay. Yang menulis ini adalah Al-Hakim. Yang menulis ini adalah Al-Jalil. Yang menulis ini adalah Al-Wadud. Nggak mungkin tulisannya kecil, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nih saya kasih contoh. Jika saya orang miskin, saya pasti ngasihnya paling 1 ringgit, 2 ringgit. Ukurannya tuh kalau saya orang susah nih. Iya, betul. Ya 10 ringgit lah kalau ngaji 10 ringgit kira-kira begitu. Ya subuh, pengajian subuh, pengajian maghrib, kita ngasih guru, ya 10 ringgit lah. Itu karena kita orang kecil. Tapi kalau kita orang besar, ngasih guru rumah. Kita kalau orang besar ngasih guru adalah kereta kita yang kita kasih sama dia. Nah kira-kira kalau Allah masa ngasihnya kecil? Jadi kitanya yang ngambilnya kecil. Kita yang merasa catatannya kecil. Padahal nggak mungkin Allah menulis kecil, orang dia kabir. Allah nggak mungkin menulis yang hina, orang dia karim. Betul nggak? Betul. Itu kira-kira. Masya Allah. Kira-kira punya pengalaman apa nih di urusan sedekah? Ada cerita enggak? Sedekah, saya memang, sebab saya dah follow Ustaz lama kan.
Saya dah follow lebih 5 tahun Ustaz. Dan memang kalau saya satu benda, kalau saya rasa saya susah hati ataupun kalau saya rasa sale saya tak masuk, apa yang saya buat adalah tenang-tenang dan sedekah. Coba ulang dari awal. Saya rekam nih. 1, 2, 3. Okey, kalau saya tanya saya dan suami saya dan suami saya memang kami dah follow Ustaz lama, lebih 5 tahun. Jadi kalau memang kami ikut, kalau apa-apa susah hati ke kita akan sedekah. Kalau sale tak masuk kita akan sedekah. Dan subhanallah ada satu kisah Pak Ustaz, saya nak cerita. Tahun lepas kami memang vision kami nak pergi mengerjakan haji. Nama kami tak ada dalam list. Masya Allah. Tidak ada dalam list kami di tabung haji kat Malaysia kan tabung haji. Kemudian kami pergi ke ejen pun nama kami tak naik. Jadi apa yang saya buat masa tu bulan Ramadan, apa saja yang ada dekat saya akan sedekah. Ini saya cerita untuk pengalaman sendiri kan? Bukan cerita untuk tapi saya akan bagi. Saya masa tu pergi sekolah anak saya ada buat kutipan derma. Saya tak ada duit dalam wallet, tak ada banyak. Jadi ada cincin yang besar saya bagi cincin. Kemudian ada sahabat saya kata baju saya cantik. Saya akan pukul baju tu bagi kat dia. Waduh. Dan apa saja dalam masa bulan Ramadan tu, apa saja tu orang minta saya akan cuba bagi. Dan siapa yang nak makan saya akan cakap saya volunteer, saya akan belanja makan. Kemudian saya buat coaching percuma. Tapi di akhir itu, contoh selepas belanja makan, selepas diorang happy dapat baju dan sebagainya, saya minta diorang angkat tangan tinggi-tinggi, doakan saya untuk dijemput Allah. Jemput Allah mengerjakan haji. Dan subhanallah Pak Ustaz, tahun lepas kami dan suami saya Allah izinkan untuk mengerjakan haji dengan cara yang luar biasa yang tak terfikir oleh akal manusia. Waduh. Itu satu pengalaman pada saya. Dan sebab itu saya rasa sedekah ini betul Ustaz cakap, Allah yang wasi', kita tak tahu jalan mana Allah nak bagi kita. Subhanallah. Tapi Pak Ustaz cuma kita nak bagi orang percaya sebab kita selalu berfikir di atas logik akal kita. Kan? Satu tolak satu jawab kosong. Tapi kiraan Allah itu maha luar biasa kan Ustaz kan? Ustaz selalu cerita kan tentang kiraan ni? Iya betul. Apa Ustaz cerita? Iya bahwa satu bukan 0 jadi 10. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi dengan cara apa itu hajinya kemarin? Haji kami dapat melalui visa Furada. Oh, mahal tuh. Rezeki daripada Allah yang razak. Iya. Jangan fikir. Itu dia betul. Jangan fikir duit ada berapa, tapi niatkan. Dan kita masa tu memang saya niatkan zikir banyak, minta doa, sentiasa berdoa ni Allah yang Fatah, yang Malik, yang Malikul Mulk, ya Allah. Kau yang maha membuka jalan-jalannya, kau yang memiliki segala-galanya, kau yang memiliki kapal terbang, kau yang memiliki visa, kau yang memiliki ejen, kau yang Allahu Akbar. Kemudian Allah jemput kami di mana orang lain semua tak dapat naik kapal terbang. Kami yang last submit untuk visa, kami dapat naik. Masya Allah. Di mana orang lain ada masalah, tak dapat visa, kami Allah izinkan naik walaupun kami submit nama kami antara yang terakhir Pak Ustaz. Masya Allah. Kapal terbang itu kosong. Ya Allah. Kami naik 20 orang, kapal terbang kosong, kami dapat makan yang banyak. Sebab banyak pelis makanan, boleh tidur lagi atas kapal terbang sebab kosong. Allah. Terima kasih udah menyampaikan tausiah sedekah buat jamaah di Malaysia. InsyaAllah. Mudah-mudahan Dr. Azura dan suami banyak dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah. Lembaganya apa punya Dr. Azura? Lembaga? Iya, apa pengajiannya namanya apa? Pengajian. Company kita. Company. Kami punya syarikat sendiri. Kalau suami saya, dia menjalankan urusan harta tanah. Harta tanah? Ya, harta tanah. Property. Oh, properti. Macam panas rumah. Masya Allah. Saudagar hartanah. Nampak Bukan apa, terinspirasi juga yang Ustaz apa? Yang Pak Nusromah pernah cerita yang jadi developer kan. Iya. Dan Pak Ustaz pernah cerita yang apa, ada satu ibu yang minta sedekah masa kuliah Ustaz.
Iya, iya. Ustaz kata dengan Pak Nasrullah ni bagi duit, tapi ustaznya hilang kan. Pak Nasrullah, Pak Nasrullah yang kena bagi duit kan. Iya, betul. Tapi nak percaya tu Ustaz, maksudnya kalau saya mula-mula dengar dulu pun nak dapatkan belief tu, sampai saya dengar Ustaz punya hari-hari saya dengar tu sampai saya percaya. Saya dengar untuk jadi belief tu bukannya satu benda yang mudah. Dengar sampai saya rasa apa yang ada bagi macam tu. Nak sampai ke tahap itu dia perlukan, ya macam Dr. Azura cakap, hampir 5 tahun dengar Ustaz bercakap. Kongsi bagi tahu dengan kawan-kawan, pergi tengok YouTube Ustaz Yusuf Mansur. Supaya apa, dapat sendiri-sendiri yang dapat ilmu, dapat pemahaman kan. Allah ya alim ya Hakim ya Rashid. Betul boleh nak diamalkan, sebab saya rasa bukan mudah nak mengamalkan sebab kita rasa sangat sayang dengan apa yang kita ada. Kita nak bagi tu, kita kadang-kadang kita tak nak bagi yang terbaik, kita bagi yang balance. Sedangkan kan kita kena bagi yang terbaik. Yang paling berat adalah apa yang kita sayang dan apa yang terbaik, kan? Betul kan Pak Ustaz? Subhanallah. Pokoknya terima kasih, salam hormat buat semua keluarga dan kawan-kawan di Shah Alam ya. Insyaallah. Nanti kapan-kapan insya Allah saya ke Malaysia, insya Allah, amin. InsyaAllah. InsyaAllah Ustaz, boleh Ustaz, kena jemput Ustaz ke sini pun, kemari pun ramai peminat-peminat Ustaz di Malaysia ni insyaAllah. Memang pada kenal saya gitu di sana? Oh, ramai Ustaz yang kenal Ustaz di sini. Atau nanti Dr. Azura sama suami, siapa suami namanya? Firdaus. Haji Firdaus nanti sama Dr. Azura kalau lepas corona nih nanti ke rumah saya, ke pesantren. InsyaAllah boleh Pak Ustaz. Ya, bawa jamaah ya. InsyaAllah. Nanti nginep sini. Boleh insyaAllah. Kan sholat malam sama santri penghafal Quran di Darul Quran, Masya Allah. Sholat subuh, nanti Dr. Azura ngasih tausiah juga di sini, motivasi buat santri. Ya. InsyaAllah. Nanti saya bisa kongsi sama Haji Firdaus, buka properti di Malaysia. InsyaAllah. Yang penting kena visualize. Jangan mimpi. Kalau apa, percaya sebelum berjaya Ustaz ya. Percaya sebelum berjaya, Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz, kerana sudi. Luar biasa bagi mimpi Ustaz. Masa Ustaz hantar mesej ke isteri saya kata betul ke ini Pak Ustaz. Saya sampai di hari Ustaz muncul tadi baru saya percaya yang sedangkan saya visualize tu Ustaz sudah lama. Saya yang visualize satu hari nanti Ustaz memang akan ada masa untuk yang live bersama saya ataupun isteri. Memang sudah lama tu visualize-nya tu. Tapi ya subhanallah, Allah izinkan. Dan luar biasa. Sebenarnya saya cakap isteri saya, cuba post dalam grup ESQ, mana tahu ada yang kenal Pak Ustaz. Itu langsung dapat nombor Pak Ustaz. Saya baca Facebook. Ya. Dr. Azura Malaysia, ya saya coba japri ke beliau. Baik, Azura, karena saya ada kegiatan lain. Nanti kita aturkan yang lebih baik lagi. Boleh, insyaAllah. Di waktu mendatang. Salam hormat dari istri saya. Beliau juga senang sekali ke Malaysia. Senang makan-makan di sana. InsyaAllah. Ya. Okey, terima kasih Pak Ustaz ya atas masanya. Amin, insyaAllah. Dan berkongsi ilmunya. Semoga Allah memberkati. Dan amin. Ayo kita berdoa dulu kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wasi' ya alim. Maha luas Engkau ya Allah. Bahkan Engkau mempertemukan kami dengan pejuang dakwahmu, dengan pejuang risalah nabimu, dengan pejuang ya Allah ekonomi umatmu ya Allah, yakni Haji Azura dan Haji Firdaus. Haji Azura dan Haji Firdaus. Ya Allah, mudah-mudahan dua-dua orang ini dikasih rahmat yang sempurna. Dikasih keberkahan yang sempurna. Dikasih ridho yang sempurna. Dikasih ampunan yang sempurna. Dikasih pertolongan yang sempurna. Juga buat orang-orang tuanya, anak-anak keturunan hingga akhir zaman, dan semua sahabat-sahabat yang mengikutinya. Berikan berkah-Mu buat negara Malaysia ya Allah seutuh-utuhnya. Dari pimpinan-pimpinannya sampai kemudian ke seluruh rakyatnya. Dan juga buat Indonesia dan buat semua negeri yang ada umat Islam di dalamnya ya Allah. Ya Allah, perkara-perkara umat Islam jayakanlah. Perkara-perkara umat Islam menangkanlah.
perkara-perkara umat Islam, ya Allah tolonglah agar menjadi umat yang paling tinggi daripada umat-umat yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Izinkan saya sama istri saya ketemu dengan Azura dan Firdaus dalam keadaan yang Engkau ridhoi dan pada Engkau berkahi dan manfaat buat agamamu ya Allah. Agamamu ya Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya boleh minta doa ya khusus ya dari Haji Azura dan Haji Firdaus buat saya. Ustaz, insyaAllah. Amin. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah Tuhan kami, Engkau lah yang Fatah ya Allah, yang membuka segala ruang dan peluang ya Allah. Engkau lah yang Wahhab, yang Maha menolong ya Allah. Gunakan yang terbaik Ustaz Yusof Mansur ya Allah untuk terus berjuang ya Allah, memandaikan umat ya Allah, mengubah umat menjadi lebih sempurna ya Allah, mengubah umat menjadi lebih baik ya Allah, agar sama-sama kami di padang mahsyar nanti ya Allah. Kami diharap kelak kami akan dikumpulkan bersama Rasulullah dan para sahabat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon keampunan kepadamu ya Allah. Kami takut azab neraka-Mu ya Allah. Kami ini banyak lakukan kesilapan riak diri pada kami ya Allah. Buanglah sifat-sifat tersebut ya Allah. Kau kurniakanlah Ustaz Yusof Mansur, isteri dan anak-anak semua ya Allah, menjadi orang yang sempurna, yang hebat, yang mendapat panduan daripada-Mu ya Allah, agar kami sama-sama ya Allah untuk masuk ke syurga-Mu ya Allah. Perjuangan anak-anak tahfiz yang dijalankan oleh Ustaz Yusof Mansur dan seluruh warga Indonesia ya Allah, dan juga di Malaysia ya Allah, agar Kau permudahkanlah urusan kami ya Allah. Sesungguhnya ya Allah, Engkau lah maha menolong ya Allah. Engkau lah ya Walik ya Allah, ya Malik ya Allah, ya Malikul Mulk ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Makasih ya dapat doa dari jauh dari Malaysia, Masya Allah. Kami pun dapat doa daripada Indonesia. Okey, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang ada di sana ya. Ya, Insya-Allah. insya-Allah.